ibadah online hari ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi seputar ibadah atau kegiatan JC, teman-teman bisa menghubungi mentor masing-masing atau langsung ke Instagram @jcwongkito. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, kami para leaders sepakat berdoa bersama kalian. Maka dari itu, kalian dapat menuliskan pokok-pokok doa melalui direct message Instagram ke @jcwongkito atau @stevigracia. Lalu buat teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan, teman-teman bisa langsung ke rekening GBI MPI Palembang yang tertera di layar ini. Nah, tema kita minggu ini adalah willingness to change, yang artinya bersedia untuk berubah baik dari sikap maupun kebiasaan buruk kita. Maka dari itu saya mau mengajak teman-teman untuk membaca ayat di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Biarlah ayat ini bisa menjadi perenungan kita selama 1 minggu ini. Online service kita hari ini akan dilayani oleh Kok Kevin Timothy. Saya mengajak teman-teman untuk bisa silence dulu handphonenya dan fokus untuk mengikuti ibadah online kita hari ini. Nah, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur buat kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, melalui ibadah online hari ini, biarlah ada benih firman-Mu yang tertanam dan tumbuh subur dalam hati kami. Roh Kudus, Kau berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan, agar kami tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga mampu melakukan firman-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, tapi hadirat Tuhan tetap sama untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Berikan posisimu yang terbaik buat Tuhan hari ini kita mau sembah Dia. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita nyanyi kemudian dari awal lagi, katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau
Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari kau katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, kami perlu Kau, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari kau katakan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang jamah Engkau hari ini. Kau boleh ucapkan syukur-Mu hari ini sama Tuhan. Kalau kita masih boleh dikasih kesehatan sampai saat ini, kalau kita masih boleh dijagain oleh Tuhan hari ini, mari kau ucapkan syukur-Mu hari ini sama Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih-Ku, Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan kami mengucap syukur.
buat kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik buat kami, Yesus. Terima kasih Bapa, buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu, Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Yesus Tuhan. Makasih ya Bapak, makasih ya Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap penjagaan-Mu buat kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang bakal terus Tuhan jagai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tetap ada Tuhan dalam hati kami ya Bapa. Dan jika sebentar Tuhan, kami mau dengarkan Tuhan yang jadi kerinduan kami hari ini Tuhan, pesan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang kasih tahu apa yang jadi kerinduan-Mu untuk setiap kami di rumah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Halo teman-teman, selamat datang di ibadah online service JC. Pada hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru karena memasuki minggu yang baru. Kita punya juga tema yang baru. Nah, yang bisa kita sebut willingness to change, yang artinya bersedia mengubah apa yang buruk, setiap kebiasaan, setiap sikap kita yang salah, kita mau berubah, kita mau jadi lebih baik, teman-teman. Nah, ayatnya di Efesus 4 ayat 17-32. Teman-teman bisa baca di rumah, teman-teman bisa renungkan ayat ini. Nah, saya percaya bahwa kita sampai hari ini kita dalam keadaan yang baik di tengah kondisi yang sedang terjadi, teman-teman. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kebiasaan, kita punya kebiasaan pasti ya setiap harinya. Nggak mungkin kita tidak punya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu sangat lekat dengan kehidupan kita. Setiap harinya, bahkan setiap bulannya kita melakukan sesuatu yang pasti kita lakukan rutin. Bahkan sampai setiap tahunnya kita pun suka melakukan kebiasaan, enggak? Kita setiap tahun pasti biasa untuk melihat apakah tujuan kita di tahun ini sudah tercapai atau belum. Kita meresolusi apa yang pengen kita capai di tahun depan. Kita biasa melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu kenapa sih penting banget tuh punya kebiasaan yang baik dan merubah apa yang buruk? Karena kehidupan kita terbentuk dari apa yang kita lakukan setiap harinya, dari kebiasaan apa yang kita lakukan. Nah, dimana ada quotes bilang gini, kita di masa depan terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Jadi di masa depan nanti, kedepannya nanti adalah buah dari apa yang kita lakukan setiap harinya, dari tindakan apa yang kita buat. Dan tindakan itu disebut kebiasaan ketika kita melakukan secara berulang, teman-teman. Nah, bahkan kita nggak sadar, kadang kita punya kebiasaan A dan B yang baik, bahkan yang buruk, kita nggak sadar terkadang, benar nggak? Nah, misalnya contohnya nih, ada orang yang kalau makan itu harus pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal, dia nggak enak rasanya. Ada yang kurang gitu. Kayak ada lagi yang kalau makan dia harus ada nasi. Kalau nggak pakai nasi, nggak enak gitu.
kebiasaan seperti itu yang sederhana yang kita lakukan. Atau kita juga biasa kalau misalkan mandi, kita ada yang di kubu yang kalau mandi itu lama banget. Kebiasaannya kalau mandi lama, suka ngabisin air. Tapi ada lagi kubu ketika kita mandi kita cepet gitu ya kan. Yang lama nggak tahu ngapain, main handphone kah, main game ya kan, tidur bahkan ya kan. Nah, kita di kubu yang mana nih teman-teman? Kita punya banyak sekali kebiasaan. Oke. Nah, kita tahu seorang yang bernama Ronaldo ya. Dia pemain sepak bola, ya kan? Pemain sepak bola ini punya juga kebiasaan. Dari seorang kerabatnya dia cerita ada perbedaan antara Ronaldo dan Beckham. Jadi kalau Ronaldo ini punya kebiasaan suka banget berdiri di depan kaca, ya kan? Karena dia ganteng ya kan. Jadi dia berdiri di depan kaca, dia lebih suka gitu. Tapi beda sama Beckham. Kebiasaan Beckham bertolak belakang. Ini dia nggak suka di depan kaca, ya kan. Jadi kita di kubu mana nih? Bahkan Ronaldo nggak suka yang namanya minum minuman beralkohol, karena itu nggak sehat menurut dia. Nah, itu kebiasaan yang baik sih, bukan kebiasaan yang buruk ya. Oke. Nah, ada lagi banyak macam-macam lah kebiasaan kita. Kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan kebiasaan apa sih yang saya punya, kebiasaan apa sih yang biasa saya rutin lakukan. Apakah itu baik atau lebih condong ke sesuatu yang buruk, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pikirkan mulai sekarang, oke? Nah, tapi kita sering kali punya kebiasaan yang buruk, benar nggak? Kadang kita lebih banyak punya kebiasaan yang buruk daripada kebiasaan yang baik, secara sadar ataupun nggak sadar. Nah, sesuatu itu belum tentu baik ketika semua orang lakukan. Jadi kebiasaan itu belum tentu baik walaupun kebiasaan itu semua orang lakukan. Nah, kita harus cari tahu. Oke. Misalnya kita udah tahu bahwa tidur larut malam itu nggak baik buat kesehatan, karena kalau kamu kurang tidur maka imunitas daripada tubuhmu itu akan menurun. Nah, bayangkan ketika kau tahu hal itu tersebut tapi kau sering melakukan, benar nggak? Lihat medsos, main game sampai larut malam, tahu bahwa kebiasaan itu nggak baik, tapi kita masih sering melakukan itu. Atau kita sudah tahu bahwa minum soda, sesuatu yang terlalu berlebihan yang manis, itu merugikan diri kita sendiri. Tapi kadang kita lupa, enggak, satu aja lah, satu botol aja, satu gelas. Tapi pada akhirnya lanjut ke gelas-gelas selanjutnya, benar nggak? Nah, kadang kita nggak berdaya, benar nggak? Nah, kebiasaan ini seperti benih yang ditanam sampai dia tumbuh jadi sebuah pohon. Nah, proses dimana dia bertumbuh itu kita yang menentukan. Dimana kita mau dia pohon yang baik atau buruk, kita yang menentukan. Dari apa yang kita lakukan, dari kebiasaan, dari sikap yang kita buat, teman-teman. Nah, ada seorang pria di tokoh Alkitab menarik. Teman-teman pasti udah tahu yang namanya Simpson, yang bisa kita kenal biasa di dunia. Ada filmnya Samson, dia punya tubuh yang kuat, lebih kuat daripada manusia biasa. Oke. Nah, kebiasaan Simpson ini punya sesuatu yang buruk, dimana Simpson ini mudah tergoda dengan yang namanya wanita-wanita yang agak nakal gitu. Jadi ketika digoda, Simpson ini pasti biasanya jatuh nih, gagal. Nah, pada saat tersebut ada seorang wanita yang namanya Delilah. Lalu si Simpson ini digoda dan dia pada akhirnya dia memberitahukan apa yang menjadi kelemahan Simpson. Dan pada saat itulah kejatuhan Simpson mulai terjadi. Dan pada saat itu dia harus mati dengan cara yang sangat nggak pernah dia duga, ya teman-teman. Nah, kita kadang seperti Simpson, kita sulit sekali untuk merubah apa yang buruk, susah sekali untuk lepas. Tapi hal tersebut membuat kita terbelenggu. Kita udah coba tapi sulit sekali karena kita nggak punya kekuatan. Nah, maka dari itu teman-teman, penting untuk kita punya kebiasaan yang baik, sikap yang baik. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kita nggak sembarangan hidup, kita nggak sembarangan untuk melakukan sesuatu karena orang lain melihat kehidupan kita. Nah, sama juga dengan sikap.
sikap kita juga akan menentukan bagaimana ke depannya. Ada seorang tokoh yang bernama John Maxwell, dia bilang sikap kita menentukan seberapa tinggi hidup kita. Sikap kita menentukan seberapa tinggi hidup kita. Jadi apa yang kau lakukan, bagaimana sikapmu, itu menentukan. Oke. Ada juga tokoh-tokoh hebat seperti yang teman-teman bisa kenal, teman-teman pelajari di dunia. Banyak tokoh-tokoh yang hebat dan mereka biasa punya kebiasaan yang baik. Mereka punya kebiasaan suka bangun pagi, mereka suka baca buku, dan mereka bangun kehidupan mereka dari hal-hal tersebut yang membuat mereka bisa sampai di level mereka sekarang. Nah, itulah mengapa kita perlu mengambil keputusan yang tepat untuk hal ini. Kita harus punya pilihannya adalah kamu mau dihancurkan oleh kebiasaan buruk atau kamu mau membangun kebiasaan yang baik. Oke. Di Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Alkitab bilang, perhatikan gimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Kalau dengan seksama berarti perhatikan secara detail. Jangan sampai salah ya kamu hidup. Karena kalau kamu nggak hidup dengan benar, dengan tepat, karena itu akan membuatmu sulit untuk sampai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Oke. Ada cerita seorang pendeta bersama anaknya, pada saat itu dia naik taksi untuk mencapai suatu tempat, dan pada saat sudah sampai dibayarlah supir taksi ini daripada hamba Tuhan ini, dan diberikan uang lebih daripada harus yang dia terima oleh supir taksi. Dan pada saat ini supir taksi ini tahu bahwa uangnya lebih, dan dia coba kejar, dia coba temui, dan dia kembalikan uangnya. Pada saat itu hamba Tuhan ini sedang membangun sebuah perusahaan, sebuah kantor, dan dia terkesan dengan supir taksi ini. Dan pada saat tertentu kantornya jadi, dan sopir taksi ini dipanggil kembali dan diminta untuk menjadi manajer di tempat itu. Dari ceritanya kita tahu bahwa kebiasaan atau sikap kita yang benar, yang excellent, tanpa kita pernah tahu Tuhan bekerja lewat hal tersebut dan mengangkat hidup kita kapan aja yang Dia mau. Oke, kita masuk ke poin-poin. Kita ada beberapa poin, gak banyak teman-teman, jadi teman-teman bisa catat. Yang pertama adalah mengakui bahwa kita punya sikap atau kebiasaan yang buruk. Oke, nah karena seringkali kita nggak pernah sadar, bahkan kita terlalu nyaman dengan hal tersebut, membuat kita sulit untuk mengakui, bahkan untuk bersedia untuk mengubah hal tersebut. Padahal kita harusnya bisa mengakui hal tersebut, kita harus bisa bersedia, karena apa? Supaya Tuhan bisa tolong kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 8-18 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala dosa, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dibilang bahwa Tuhan itu adil. Ketika kita mengaku, maka Dia akan mengampuni, bahkan Dia akan menolong kita menjadi kita lebih baik. Karena tidak semua orang mau mengakui hal tersebut. Poin yang kedua adalah bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita nggak akan bisa lakukan. Di Efesus 4 ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Apa sih maksud daripada dibaharui di dalam roh dan pikiran? Ini ketika engkau melakukan sesuatu itu didasarkan dari apa yang kau pikirkan. Jadi ketika engkau berpikir bahwa mencontek itu nggak apa-apa, semua orang melakukan, nggak masalah, maka kau akan mencontek, benar nggak? Kau akan dengan mudah mencontek, kok nggak apa-apa kok mencontek, nggak masalah. Ketika engkau punya pola pikiran seperti itu, kau melakukan hal itu. Ketika seekor burung berpikir bahwa dia nggak bisa terbang, karena ada videonya, saya lupa di mana. Jadi maksudnya adalah ketika pola pikirmu diubahkan,
ketika pola pikirmu dibaharui oleh Tuhan untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang baik, maka caramu bertindak akan benar, akan berubah dari taraf tindakanmu yang kurang baik, yang buruk, maka akan berubah jadi sesuatu yang baik. Kenapa? Karena pola pikirmu berubah dan tindakanmu akan membentuk daripada kebiasaan yang kau lakukan secara berulang. Nah, jadi kalau engkau mau merubah apa yang buruk, engkau hanya perlu memasukkan apa yang baik. Tuhan itu baik, firman-Nya itu baik, maka engkau perlu memasukkan Tuhan dalam kehidupanmu. Masukkan Tuhan dalam kehidupanmu lebih banyak. Oke, nah seperti gelas yang kotor yang terisi air yang kotor, dia akan tetap kotor sampai kapanpun kalau engkau nggak melakukan sesuatu. Coba engkau penuhi gelas tersebut, engkau lumerkan, engkau tumpahkan, engkau penuhi dengan air bersih di keran air, maka air yang kotor tadi akan keluar dan terisi dengan air yang bersih. Ilustrasinya seperti itu, teman-teman. Jadi engkau perlu bangun hubungan dengan Tuhan, engkau perlu bangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Oke, karena di 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, dibilang bahwa dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna, teman-teman. Seperti Simpson tadi, sangat sulit untuk berubah, untuk mengalahkan kelemahannya, tapi ketika ada Tuhan, kuasa Tuhan sanggup sempurna mengubahkan kehidupan dari setiap kita. Nah, perubahan hidup selalu dimulai dari pola pikir. Perubahan hidup selalu dimulai dari pola pikir. Ada info yang bilang begini, perlu 21 hari merubah pola pikir kita. Perlu 21 hari merubah pola pikir kita. Itu artinya apa? Kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya. Kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan setiap harinya. Ada juga yang bilang perlu 63 hari untuk mengubah itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Perlu 63 hari untuk mengubah itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, teman-teman. Itu artinya kita perlu latihan setiap harinya untuk mengubah hal tersebut. Mengubah apa yang buruk. Kalau kau jatuh, kau bangkit lagi. Kau jatuh, kau bangkit lagi. Kenapa? Engkau harus merubah hal tersebut. Lalu ada sebuah statement yang selalu saya ingat ketika dimulai daripada layanan saya pertama kali membagikan firman Tuhan di kelompok. Statementnya begini, doa memang tidak mengubah selalu secara instan keadaanmu, tapi doa selalu mengubah caramu berpikir. Doa tidak selalu mengubah keadaan secara instan. Waktu engkau berdoa, engkau gak langsung sembuh mungkin, keadaanmu mungkin gak berubah langsung, tapi ketika engkau berdoa, pasti pola pikir yang baru yang kau punyai. Karena apa? Sebelum mungkin kau berdoa, engkau bilang masalah ini besar sekali, keadaan ini sulit sekali, tapi ketika engkau selesai berdoa, pasti pola pikirmu berubah, caramu berpikir berubah. Kau punya Tuhan yang besar, engkau akan lewatin ini bersama Tuhan, karena Tuhan yang akan berikan kekuatan. Nah, yang ketiga poinnya adalah miliki support system. Maksudnya apa? Engkau perlu pergaulan yang baik, kau perlu lingkungan yang baik, kau perlu teman-teman yang baik yang bisa mensupport dirimu, yang bisa membantu dirimu ketika engkau punya kebiasaan yang buruk. Di 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ditulis di Korintus, kamu jangan sesat, dibilang. Karena pergaulan yang buruk itu merusak apa yang jadi kebiasaanmu yang baik. Maka dari itu penting sekali untuk kita bisa memperhatikan lingkungan kita, di mana kita berada. Nah, beruntung kita punya mentor-mentor, kita punya teman-teman di JC. Jadi kita punya teman, kita punya tempat, orang-orang yang tepat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk membantu kita, mendorong kita untuk merubah apa yang buruk. Nah, ada sebuah lembaga yang membantu orang-orang di luar sana yang gak terjangkau, mungkin di desa-desa yang terpencil, terpelosok.
yang sulit dijangkau. Jadi pada suatu saat salah satu desa ini punya kebiasaan yang buruk. Kalau misalkan cuci tangan sebelum makan itu nggak pernah dilakukan. Jadi tangan kotor-kotor langsung makan aja, atau buang sampah sembarangan. Tapi pada saat lembaga ini membantu daripada desa tersebut, desa ini bisa berubah. Desa ini bisa jadi lebih baik. Kalau buang kotoran harus di WC, mereka bisa lakukan itu. Yang sebelumnya mereka bisa buang di mana aja, gitu. Jadi kita harus punya orang-orang yang tepat. Nah, pada mulanya kita membentuk sebuah kebiasaan, tapi pada akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Pada mulanya kita membentuk kebiasaan, tapi pada akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Sebagai penutup, ada sebuah cerita dari seorang yang namanya Paulus. Jadi Paulus ini mengandaikan perjalanan hidupannya itu seperti perlombaan. Jadi ia tahu bagaimana caranya untuk bisa tetap tinggal dalam perlombaan, yaitu dia bilang dia harus melatih tubuhnya, dia harus menguasainya. Nah, tapi itu berarti membentuk sebuah pola kebiasaan yang konsisten. Oke, tapi kebiasaan menjaga tubuh sehat, biar tetap sehat itu baik, tapi kita juga harus menjaga kerohanian kita itu lebih baik setiap harinya. Itu jauh lebih penting, teman-teman. Nah, apakah kita baca Alkitab setiap hari? Apakah kita berdoa setiap hari? Apakah kita ketika kita bangun tidur, apa yang kita cari dulu? Teman-teman bisa mulai pikirkan, teman-teman bisa mulai coba untuk apa yang harus saya rubah dari apa yang saya lakukan setiap harinya. Nah, percayalah ketika dirimu dibangun dengan kebiasaan sikap yang baik, yang excellent, maka Tuhan akan pakai dirimu melalui talenta, melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dia bisa lakukan jauh lebih besar karena dia punya rencana yang besar untuk setiap kita. Dan ada sebuah ayat berkata di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus melakukan semuanya dengan excellent seperti kita lakukan buat Tuhan. Nah, kenapa? Ketika kau lakukan semuanya dengan excellent, maka kau akan mencerminkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Nah, di satu raja ada cerita seorang Ratu Sheba. Jadi ketika Ratu ini melihat orang-orang yang membangun bait Allah dengan begitu baik, dengan begitu excellent, dan pada saat itu Ratu Sheba memuliakan Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa kita harus melakukan semuanya dengan baik. Kita harus punya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu akan membangun kehidupan kita. Nah, kalau kita mau menjadi berhasil, maka pelajarilah kebiasaan-kebiasaan orang yang berhasil. Kalau kita mau menjadi orang yang sehat, maka pelajarilah kebiasaan-kebiasaan orang sehat. Hubungannya dengan teachable, dengan tema kita adalah kita mau diajar, kita mau bertumbuh, kita harus bersedia mengubah apa yang buruk tersebut untuk kita bisa bertumbuh jadi lebih baik. Nah, Tuhan mengasihimu, itu artinya Dia mau setiap anaknya menggenapi setiap rencana, setiap panggilannya dalam kehidupanmu. Jadi jangan menyanyiakan kehidupanmu. Apapun yang sudah engkau perbuat, apapun yang engkau punyai, setiap kebiasaan buruk, hari ini engkau harus rubah itu supaya Tuhan bisa memakaimu secara luar biasa. Jangan sampai kau membayar harga yang harusnya engkau gak perlu bayar dengan punya kebiasaan buruk tersebut. Tidak ada kata terlambat, karena tangannya siap sedia mengangkat kehidupanmu hari ini, bukan besok, tapi hari ini Dia sanggup melakukan hal tersebut. Jadi lakukanlah apa yang baik, yang menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh dengarkan isi hati-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah itu boleh mengubahkan pola pikir kami, bagaimana kami berpikir, bagaimana kami bisa melakukan sesuatu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang merapi, Engkau yang sertai, biarlah malaikat-Mu berpasukan menjaga setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mau diajar dan belajar untuk kami boleh menggenapi setiap rencana yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk semuanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Halo teman-teman, jadi gimana nih? Udah denger kan tadi khotbahnya? Temanya kan willingness to change. Nah, jadi di sini saya juga punya ayat di Efesus 4 ayat 22 sampai 23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, jadi di sini saya akan mengilustrasikan. Di tangan kanan saya ada beras dan di tangan kiri saya ada nasi. Nasi berasal dari beras, yaitu adanya perubahan dari beras ke nasi. Kita juga butuh bahan lain, yaitu air, untuk merubah beras menjadi nasi. Jadi, beras ini kita ilustrasikan seperti diri kita yang dahulu, yang masih penuh dosa, yang suka mencontek, yang suka mengibah, dan tidak taat kepada orang tua. Teksturnya juga keras, lalu manfaatnya juga sedikit, hanya bisa menjadi pakan hewan. Tetapi kita ilustrasikan nasi seperti diri kita yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, yang mudah dibentuk oleh Tuhan, yang taat oleh Tuhan, dan teksturnya juga lembut dan mudah dibentuk. Manfaatnya bisa untuk menjadi makanan pokok manusia. Nah, air juga kita ilustrasikan sebagai Tuhan. Tuhan yang membantu kita dari diri kita yang dahulu seperti beras menjadi nasi. Jadi, ada satu hal lagi nih, kita juga butuh kemauan untuk berubah seperti beras menjadi nasi. Tapi kita juga butuh Tuhan untuk berubah. Jadi, maukah kita berubah? Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biar firman ini jadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan akhirin ibadah online kita hari ini. Siapkan hatimu untuk kita bisa terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan kita. Teman-teman, terimalah berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, supaya hidupmu terus jadi berkat dan hidupmu terus berbuah, untuk buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang, mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita sorakan, amin.